Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi dengan pengalaman mengajar lebih dari 25 tahun, jadi dosen sudah 22 tahun lebih. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris, saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Saya juga penulis buku bestseller nasional, judulnya 7 Kebiasaan Belajar Bahasa Inggris yang Efektif, merupakan hasil penelitian saya ketika kuliah di Australia dulu. Yang saya tuangkan dalam buku ya, bukan dalam artikel jurnal. Kalau saya tuangkan dalam artikel jurnal, nanti saya kirim ke Scopus Q1, saya harus bayar 25 juta, 30 juta. Terus yang bacanya juga harus bayar lagi, kan lucu. Mendingan ya di buku dan saya pilih penerbit yang mau atau bisa mencetak dalam biaya yang murah ya. Irama Widya Bandung. Oke, demikian. Oh ya, saya juga punya kursus TOEFL online via Zoom setiap bulannya dari tanggal 5 sampai tanggal 24. Jam 8 sampai jam setengah 10 malam, 90 menit. Jadi 20 hari berturut-turut, topiknya tentang materi yang ada di buku Longman Introductory. 20 kali pertemuan. Atau Dede hanya ingin kursus melalui video saja, silahkan kunjungi yantotanjung.com. Di situ ada berbagai jenis kursus. Juga ada kerjasama ya, tes TOEFL ITP antara saya dengan pihak penyelenggara resmi. Itu tesnya online, biayanya 600.000. Bisa digunakan untuk beasiswa. Oke, demikian tentang saya. Kita akan lanjut. Kali ini yang kita bahas adalah soal nomor skill 1 sampai skill 45. Jadi gabungan. Kelebihan dari buku Longman, seperti yang saya bilang, walaupun kita sudah nyampe di skill 45, beliau masih menanyakan skill 1. Bukan beliau ya, dia kata ganti yang keliru. Saya sengaja, karena kemarin baru kita belajar kata ganti. Nah ini yang menariknya, jadi walaupun skill 45 kita sudah sampai 45, kita masih ditanyakan skill 1 sampai 45. Oke, mari kita lihat. Oh ya, di buku Longman yang ada di profil YouTube ini, silahkan di-download. Itu ada pada halaman 195 dan 196. Mari kita mulai. Nah, soal-soal seperti ini dimulai dengan biasanya jawabannya berupa subjek, verb, kalau dia kalimat tunggal. Atau subjek, verb, konektor, subjek, verb, kalau dia kalimat jamak. Walaupun nanti berbagai jenis modelnya ya, variasi soalnya. Nah, bla bla bla, worst phase of the depression, more than 13 million Americans had no jobs. Nah, mari kita lihat ada titik-titik di depan, kita nggak tahu yang ada apa. Mari kita cek subjeknya dulu. Ada koma di sini. Ini subjeknya more than 13 million American. Kemudian ini verbnya. Nah, kalau ada kalimat majemuk, ini while. Kalau ada while berarti kalimat majemuk. Kalau ada kalimat majemuk berarti ada konektor, subjek, dan verb lagi. Ini nggak ada, berarti salah. Kalau kita jawab ini, the worst phase of depression berarti ada kata benda, subjeknya dua jadinya. Nggak mungkin juga ini. Ini subjek dan verb, tapi tidak ada konektor. Ini. Yang paling mungkin adalah objek preposisi. Ini preposisi, jadi OP jadinya. Kemudian ini subjeknya, ini verbnya. Alpha tidak mungkin karena kalau ada subjek, ada verb, ini sudah ada subjek dan verb juga. Nggak ada konektornya. Kalau ini konektor saja yang ada. Subjek verbnya nggak ada. Kalau ini double subjeknya jadinya. Number two, when reading a book, you must keep your point of view separate from the point of view in bla 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 you are studying. Ini ada konektor, ini ada penghilangan, kita udah belajar ya reduction, reduce. Jadi sebetulnya sudah ada subjek dan verb di sini, ini subjek dan verb, kemudian ada subjek dan verb lagi. Otomatis kita butuh konektor karena kalimatnya ada tiga nih, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga ya. Berarti kita butuh konektor. Ya, otomatis ini yang ini salah. Mari kita lihat. Kalau kita jawab in that you are studying, tidak jelas in-nya apa. Harus dari segi makna ya, memang ada harus tahu artinya. You must keep your point of view
Kamu harus tetap menjaga pandanganmu terpisah dari pandangan in. Harusnya in material ya, ini dia. In material, pandangan di dalam materi yang sedang kamu pelajari. Bukan in that, karena kalau in that, that ini nggak jelas apa. Nah, kemudian kita juga butuh konektor. Kenapa bukan ini? Karena ya verbnya sudah ada are, nggak perlu lagi verb are. Oke. Number three, speech consists not merely of sounds, but blah 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 that follows various structural patterns. Ini subjeknya, ini verbnya, ini konektor yang merangkap subjek ya, ini verbnya. Nah, tetapi fokus kita sebetulnya ada kata but di sini. But itu artinya conjunction yang menghubungkan dua frasa atau kata yang paralel. Sebelumnya ada of sounds ya. Nah, jadi mestinya juga ada ini of organized. Ini dia. Ini sama-sama noun phrase juga yang ada of di depannya. Kenapa nggak ini ya? Karena tidak paralel. Ada of sounds, harusnya ada of organized sound patterns. Kenapa tidak ini? Karena ini adalah konektor dan subjek. Kita tidak butuh itu. Karena sebelumnya bukan konektor dan subjek. Ini juga sama. Jadi kata bantunya but. Jadi yang kita mau paralelkan adalah objek preposisi di sini, objek preposisi juga di sini. Number four, the latest medical report indicated that the patient temperature was near normal and their lungs were partially clear. Ini subjeknya. Latest medical report, ini verbnya, ini konektor. Mari kita lihat lagi, ini subjeknya, ini verbnya. Kata bantunya mana ya? Was near normal. Nah, perhatikan ada dia. Ada kata ganti there. Nah, pertanyaannya nomor 4 itu, kata ganti there itu mengacu kepada apa? Report indicate that patient. Nah, ini dia patientnya. Tapi patientnya tunggal. Kalau dia tunggal, nggak bisa pakai there. Harusnya his or her. Jadi kalau kita baca ya, laporan medis terakhir mengindikasikan bahwa temperatur pasien, suhu pasien was near normal, mendekati normal dan paru-paru pasien tadi. Kalau paru-parunya berarti ya pasiennya kan cuma satu di sini. Harusnya his or her bukan their. Tapi Pak ada were, ya were ini verb subjeknya kan lang, selangnya jamak, ya nggak ada masalah dengan were. Oke. Number five, most oxygen atoms have eight neutrons, but a small amount have nine or ten. Ada kata bantu ini subjeknya jamak, verbnya juga jamak. Kemudian ada konektor, lalu subjek lagi, verb lagi. Nah, ada kata bantu yang lain itu amount. Amount ini mengacu kepada atom. Nah, kalau atom, oksigen atom itu tidak bisa dihitung. Oksigen saja tidak bisa dihitung. Nah, masalahnya atomsnya bisa pakai S. Jadi dia mengacu kepada atomsnya, bukan oksigennya. Dan jamak. Harusnya dia pakai number. Most oxygen atoms have 8 neutron, but a small number have 9 or 10. Nah, gitu. Jadi sebagian besar atom oksigen itu memiliki 8 neutron, tetapi a small number have sebagian kecil maksudnya, sebagian kecil, sejumlah kecil atom tadi. Nah, masalahnya atom ini dapat dihitung dari mana? Kita tahu ada S-nya. Jadi bukan amount. Lagian amount ini hanya untuk kata benda yang tidak dapat dihitung dan dia pasti tunggal. Kalau has di sini baru dia bisa amount ya. Sementara dia have, maka harusnya number. Number six, when Paine express his belief in independent, he praised by the public. Ini subjeknya, ini, oh sorry, ini konektor, ini subjeknya, ini verbnya.
Ketika Paine mengungkapkan keyakinannya in independence secara bebas, his ini pengganti Paine. Paine laki-laki, tidak ada masalah. Dia, nah dia di sini dia memuji, ya, ini tidak masuk akal. Kata by menunjukkan dia bentuknya sebetulnya pasif. Harusnya kalau pasif itu subjek diikuti to be, diikuti verb 3. Verb 3-nya udah ada, praise. Tapi yang belum ada was-nya. He was praised. To be-nya. Kok to be-nya was, Pak? Karena bentuknya lampau. Seven, a vast quantity of radioactive material is made when does a hydrogen bomb explode? Subjeknya ini verbnya is made, nggak ada masalah. Karena quantity ini tunggal. When ini konektor. Nah, sesudah konektor harusnya subjek dan verb. Karena dia bukan kalimat tanya. Jadi tidak bisa kata kerja bantu. Kata kerja bantu itu kalau dia kata kalimat tanya atau kalimat negatif yang ada not sesudahnya. Ini tidak. Jadi harusnya when hydrogen bomb explodes. Nah, karena explode-nya pakai S ya. Kenapa? Karena subjeknya tunggal hydrogen bomb explode. Jadi tidak pakai does. Jadi yang benar adalah when hydrogen bomb explode pakai S. Das-nya dihilangkan. Ini yang salah. Number 8, genes have several alternative form or alleles which are produced by mutation. Subjeknya ini verbnya. Nah, mana kata kerja bantunya ini ada several alternative form. Kalau dia several harusnya formnya yang jamak. Langsung ketemu. Karena ini kata bantu. Sedangkan yang lain nggak ada masalah. Which karena dia menggantikan benda, konektor, yang merangkap sebagai subjek diikuti verb. To be diikuti verb 3 udah benar. Ini makna pasif. A star that has used up its energy and has lost its heat became a black dwarf. Ini subjek, kemudian ini konektor yang merangkap subjek, ini verbnya. Nah, subjek yang ini mana? Itu pertanyaannya. Ini sudah satu paket nih, konektor subjek verb. A star ini subjeknya, verbnya yang mana ini dia? Nah, tetapi kalimatnya adalah kalimat present, has used up, has lost. Harusnya tidak bisa dia bentuk past tense ya, harusnya bentuk present, becomes harusnya. Jadi mestinya becomes. Karena ini present, ini juga present. Ini sudah pernah dibahas di materi sebelumnya, coba dicek lagi. Bahwa dalam sebuah kalimat itu mesti sama-sama present atau sama-sama past tense, kecuali ada alasan khusus. Nah, ini tidak ada alasan khususnya. Terakhir, each line of poetry written in blank verse has 10 syllables, which are alternative stress and unstressed. Ini subjeknya, ini verbnya, tunggal-tunggal. Nah, tetapi kata sesudah each itu kalau diikuti kata benda harus tunggal. Ada each, every, selalu tunggal. Each student, bukan each students pakai has. Each teacher, bukan each teachers pakai S. Ini juga sama. Each line, karena dia tunggal, maka verbnya juga tunggal. Jadi nyambung. Ini adjektifnya, konektor yang merangkap subjek. Oke, demikian pertemuan kali ini dengan membahas 10 soal. Bagi adik-adik yang ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa jadi anggota, jadi pelanggan ya. Hanya 20.000 per bulan bisa mengakses 600 video lebih, bisa di stop kapan saja. Banyak keuntungan yang udah didapat. Channel ini sudah diteliti oleh 8 kelompok, 4 skripsi dari Banjarmasin, Aceh, dan Jambi. Kemudian 4 dosen yang meneliti, salah satunya 2025, kalau ada cek di Google, Yanto Tanjung, TOEFL spasi PDF akan muncul hasil penelitian tersebut. Bahwa channel ini salah satu yang terbaik dibandingkan channel YouTube yang belajar TOEFL lainnya.
dengan poin 84% tingkat kepuasan. Jadi peneliti itu yang saya tidak kenal loh ya, dia meneliti 1.500 komentar yang ada di YouTube saya dan YouTube lainnya sama-sama belajar TOEFL. Nah, ternyata di YouTube saya poinnya 84% tertinggi. Oke. Alhamdulillah ya, saya senang sekali turut bisa membantu adik-adik. Terima kasih atas doa-doanya, itu yang saya nantikan. Selalu saja bilang, semoga Bapak sehat, murah rezeki, amin. Itu yang paling saya senangi. Jadi doa adik-adik itu luar biasa buat saya, sangat berarti. Atau laporan-laporannya yang jumlahnya ribuan. Pak, saya dapat 537, Pak, saya 550, Pak, saya 600, Pak, saya bisa ke Australia, Pak, saya dokter. Ada 7 orang dokter yang sudah ngelapor, bisa apa namanya, spesialis. Oke, thank you very much. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.